sebentar. Dimanapun kalian berada, pasti kalian udah penasaran dong pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku Najwa Almira Putri akan mendampingi kalian dalam podcast Duduk Sebentar. Namun kita nggak sendirian, aku ditemani oleh. Halo, aku Kendi. Di sini aku akan menemani Putri untuk membahas suatu topik yang seru banget nih. Nah, seperti yang udah kalian lihat di judul, kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying. Bicara tentang cyberbullying, di era yang sangat modern ini, kita harus lebih hati-hati menggunakan sosial media kita. Bener banget sih, kadang pelaku tidak tahu apa yang dilakukan dan korban berpikir, itu cuma candaan doang. Sayang banget sih. Iya, benar banget. Dan dari beberapa sumber yang pernah aku baca nih, katanya rata-rata pelaku dari cyberbullying didominasi oleh kalangan remaja. Hal itu dikarenakan mereka belum ada sosialisasi tentang dampak dan hukum-hukum tentang cyberbullying itu sendiri. Padahal di Indonesia ada loh hukum yang mengatur tentang cyberbullying. Wah, bisa dijelasin nih Ken tentang hukum-hukum cyberbullying biar teman-teman di luar sana pada tahu apa itu hukum cyberbullying. Berhubung penjelasannya panjang, jadi kita cari di Google aja ya guys. Nah, ketentuan-ketentuan tentang cyberbullying ini tertera pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang menolak, membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Wah, gila sih kalau itu. Tuh teman-teman, cukup berat kan hukum bagi pelaku cyberbullying. Tapi kadang-kadang masih ada korban dari cyberbullying yang gak berani ngelaporin hal-hal tersebut ke pihak yang berwajib. Juga ada yang masih bingung gimana sih caranya melaporin hal tersebut ke pihak berwajib. Nah, buat kalian di luar sana, jangan takut untuk melapor. Kalian bisa melapor dengan menambahkan bukti yang berupa tangkapan layar, waktu dan tanggal dan atau kronologis waktu kalian dibully. Apa aja sih Kat cara lain selain ngelaporin ke pihak yang berwajib? Tentunya bisa dong. Sekarang media sosial sudah ada fitur baru untuk keamanan dan kenyamanan hubungan. Ketika kalian menemukan konten atau komentar yang mengganggu hubungan kalian bisa melaporkan atau memblokir akun tersebut. Menurut kamu sendiri nih, kenapa sih cyberbullying menyebar luas di masyarakat, terutama kalangan masyarakat Indonesia? Menurutku, masyarakat ini belum tahu betul apa itu cyberbullying. Mungkin mereka berpikir cyberbullying itu cuma tentang penindasan atau pemojokan. Padahal ejek-ejekan dan hujat-hujatan di media sosial itu termasuk cyberbullying. Setuju banget. Selain itu, dari segi penanganan terhadap kasus-kasus cyberbullying sama seperti laporan terhadap kasus-kasus lainnya, di mana dimulai dari masuknya laporan, sertai penyelidikan dan barang-barang bukti yang jelas. Setelah itu, jika memenuhi syarat pada pasal-pasal yang sudah ditentukan, maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus dianggap selesai jika penyelidik membuat berita acara dan laporan resmi yang merangkum temuan politik dan menyerahkannya ke penentu hukum. Jadi untuk kalian semua jangan ragu atau malu untuk melapor ke pihak berwajib, dan itu bisa dilanjuti secara lebih lanjut. Oke, sekian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata dan pengulangan kata berkali-kali. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami dari podcast Duduk Dulu Sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang dikenal dengan istilah TIK saat ini merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat di masyarakat. Berkembangnya TIK telah berpengaruh terhadap berbagai jenis aspek dalam kehidupan sehari-hari.
Pada umumnya, teknologi informasi dipergunakan untuk mengolah, mengubah, membuat, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Informasi tersebut telah melewati berbagai macam cara dan prosedur untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan dan tepat waktu. Teknologi informasi dapat mempermudah manusia dalam menjalani tugas serta meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi di sisi lain tidak sedikit kerugian dalam bentuk hal negatif yang menyertai perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah munculnya fenomena cyberbullying yang sering dialami oleh anak-anak maupun remaja. Cyberbullying adalah sebuah perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital seperti media sosial ataupun platform lainnya. Nah, dampak bagi korban yang mengalami cyberbullying adalah mudah mengalami depresi, marah, timbul perasaan gelisah, kehilangan kepercayaan diri, dan percobaan untuk bunuh diri. Nah, terus gimana sih cara agar kita terhindar dari cyberbullying? Yang pertama, mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Ketika kita mengalami cyberbullying, sebaiknya segera melaporkan tindakan pelaku kepada orang yang dipercaya seperti orang tua dan keluarga. Yang kedua, laporkan dan blokir akun sosial media pelaku. Yang ketiga, melapor kepada pihak yang berwajib. Kumpulkan bukti-bukti berupa tangkapan layar komentar ataupun pesan negatif dari pelaku. Semua pelaku perundungan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, mengaktifkan mode filter komentar. Dengan mengaktifkan mode ini, kita bisa terhindar dari komentar yang bertujuan untuk menghina dan komentar tersebut tidak akan terlihat oleh orang lain. Terakhir adalah setting akun sosial media kalian menjadi private akun. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.